Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi ke-10 bab sistem indera. Di materi sebelumnya kita sudah beres ya mempelajari 3 sistem indera, yaitu indera penglihatan, penciuman, dan juga indera pengecap. Nah, materi kali ini kita akan masuk ke sistem indera selanjutnya, yaitu indera pendengaran. Kita akan belajar mulai dari struktur hingga mekanisme yang terjadi pada sistem indera pendengaran ini. Akan tetapi untuk di materi kali ini, kita akan mulai dengan struktur penyusun indera pendengaran terlebih dahulu sob. Oke, langsung saja mari kita belajar. Nah, Sobat Biota pasti pernah melakukan ini, yaitu contohnya saat mendengarkan suara yang berisik. Tangan Sobat Biota menutup telinga. Itu tujuannya supaya tidak terdengar. Atau contoh lain, yaitu mendekatkan handphone Sobat Biota ke telinga Sobat Biota saat menerima telepon supaya bisa terdengar. Nah, hal itu kita lakukan karena kita sadar dan juga paham betul bahwa kita memiliki telinga sebagai indera pendengaran. Nah, melalui telinga kita bisa mendengarkan suara kicauan burung, suara orang bernyanyi, dan suara-suara lainnya tentunya. Jadi sob, telinga kita di dalamnya terdapat reseptor yang bisa menerima impuls berupa gelombang bunyi atau suara. Selain itu, telinga kita juga memiliki struktur untuk menjaga keseimbangan. Nah, baik. Jadi nih, di dalam menjalankan fungsinya, telinga itu mempunyai struktur yang terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam. Nah, mari kita lihat sekilas terlebih dahulu. Oke, dimulai dari telinga bagian luar dulu nih. Di telinga bagian luar ini terdapat beberapa struktur, dimulai dari daun telinga atau disebut juga dengan pina atau auricula. Dan juga terdiri dari saluran telinga atau disebut juga dengan kanal auditori. Lalu, telinga bagian luar dan telinga bagian tengah itu dipisah oleh struktur bernama membran tipani atau gendang telinga. Kemudian, telinga bagian tengah ini terdiri atas 3 tulang pendengaran, yaitu malleus atau martil, incus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi. Serta terdiri juga dari saluran eustachius. Nah, kemudian telinga bagian dalam yang terdiri atas tingkap opal, kanal semisirkularis, dan juga cloaca. Nah, cukup kompleks ya struktur dari indera pendengaran ini. Nah, terus bagaimana nih mengenai detail dan juga fungsi dari struktur tersebut? Oke, kita akan bahas satu persatu sob. Kita mulai dari telinga bagian luar. Yang pertama terdiri atas pina atau daun telinga. Nah, ini tersusun atas tulang rawan dan fungsinya adalah menangkap serta mengumpulkan gelombang suara. Nah, selanjutnya dari daun telinga, gelombang suara akan masuk ke dalam saluran telinga atau disebut juga dengan kanal auditori. Pada lapisan ini dilapisi banyak kelenjar sob, yang dimana mengeluarkan zat berwarna coklat kekuningan, berupa lilin yang disebut dengan cerumen. Nah, cerumen ini berfungsi untuk melumasi serta melindungi telinga. Sementara itu, untuk fungsi dari saluran telinga ini adalah untuk mentransmisikan atau meneruskan gelombang suara dari pina atau daun telinga ke bagian selanjutnya, yaitu membran tipani. Nah, membran tipani inilah yang disebut dengan gendang telinga ya. Nah, membran tipani ini letaknya antara bagian telinga luar dan bagian telinga tengah. Nah, bisa diibaratkan sebuah gendang nih. Bila ditabuh, ia akan bergetar. Nah, begitu juga dengan membran timpani ini. Saat gelombang suara menyentuh permukaan atau menyentuh permukaan membran timpani ini, itu akan membuat membran timpani ini bergetar. Dan getarannya itu akan diteruskan ke bagian lainnya di telinga bagian tengah. Nah, jadi fungsi dari membran timpani ini adalah menerima getaran gelombang suara dan mentransmisikan ke bagian lainnya, yaitu tulang pendengaran yang berada di bagian tengah. Nah, telinga bagian tengah ini merupakan rumah bagi 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil atau malleus, terus landasan atau incus, dan juga stapes. Nah sob, malleus ini bentuknya seperti gada, di mana bagian pegangannya itu tertanam di membran timpani.
Sementara itu, bagian kepalanya berada di rongga telinga bagian tengah, serta terhubung dengan inkus. Nah, inkus atau landasan ini bentuknya seperti kerucut. Dan inkus ini terhubung dengan stapes. Stapes ini merupakan struktur berupa lengkungan dan juga pelat kaki. Nah, pelat kaki ini menutup jendela oval telinga di telinga bagian dalam. Nah, sedangkan untuk fungsi dari 3 tulang ini adalah meneruskan suara ke telinga bagian dalam. Nah, selain itu di bagian telinga tengah ini atau bagian tengah telinga ini, itu terdapat saluran eustasius, yaitu saluran udara yang menghubungkan antara telinga tengah dengan bagian belakang hidung atau faring. Nah, fungsinya adalah untuk menjaga tekanan udara yang ada di dalam telinga agar tetap mendekati tekanan normal di lingkungan. Nah, jadi itu ya, telinga bagian tengah. Nah, selanjutnya kita lihat telinga bagian dalam, sob. Nah, jadi telinga bagian dalam ini tersusun atas struktur seperti labirin, sob. Nah, di mana ini terdiri atas bagian atau struktur bernama cloaca atau rumah siput dan juga sistem vestibular, yang di dalamnya terdapat kanal semisirkularis dan juga vestibuli. Oke, kita bahas mulai dari cloaca terlebih dahulu. Cloaca ini berasal dari bahasa Latin yang artinya siput. Nah, bagian awal dari cloaca ini adalah tingkap oval atau jendela oval, di mana fungsinya untuk menerima getaran suara dari stapes. Nah, kemudian ada tingkap bundar atau jendela bundar. Nah, kalau ini fungsinya adalah untuk menahan atau mengurangi tekanan yang diciptakan oleh gelombang yang dihasilkan dari atau oleh jendela oval. Jadi fungsinya untuk menahan ya, atau meredam tekanan yang dimana diciptakan oleh gelombang yang dihasilkan oleh jendela oval. Nah, untuk cloaca sendiri, kalau kita lihat bagian dalamnya itu tersusun atas 3 struktur, yaitu ada skala vestibuli, kemudian skala media, dan skala timpani. Untuk skala vestibuli dan skala timpani, itu ukurannya lebih besar daripada skala media. Nah, skala media dan skala timpani itu dibatasi oleh suatu membran bernama membran basilar. Sementara itu, untuk skala media dan skala vestibuli, itu dibatasi oleh membran yang bernama membran Reisner. Nah, sob, untuk skala vestibuli ini itu mengandung cairan ekstraseluler yang bernama perilim. Jadi yang berwarna biru ini ya. Nah, jadi si cairan perilim ini itu kaya akan ion sodium atau ion Na+. Jadi konsentrasi dari Na+-nya itu tinggi ya. Kemudian skala media. Nah, skala media ini berukuran kecil dan juga mengandung cairan ekstraseluler. Tetapi namanya bukan perilim, melainkan endolim. Nah, kalau endolim ini itu kaya akan potasium atau ion K+ ya. Jadi konsentrasi K+-nya itu tinggi. Nah, sob, skala media ini juga memiliki organ Corti yang di dalamnya mengandung sel mekanoreseptor. Oke, kita lihat lebih jelas lagi bagaimana organ Corti itu. Nah, organ ini itu melekat pada membran basilar. Dan juga pada organ Corti ini itu terdapat sel-sel reseptor yang terdiri dari 2 jenis sel reseptor, yaitu sel rambut luar dan juga sel rambut dalam. Nah, untuk jumlahnya sendiri itu bisa dilihat. Sel rambut dalam itu lebih sedikit daripada sel rambut luar ya. Nah, kemudian untuk sel rambut ini itu badan selnya berhadapan dengan membran basilar. Sementara itu bagian atasnya ada suatu rambut yang bernama stereocilia. Nah, stereocilia ini berhadapan dengan membran tektorial. Nah, sob, bagian stereocilia ini itu akan bergerak menyentuh bagian tektorial karena ada pergerakan dari membran basilar saat gelombang suara itu masuk pada cloaca. Nah, untuk mekanisme lengkapnya nanti kita akan bahas di video materi berikutnya ya. Terus kemudian, sel-sel reseptor ini terhubung dengan saraf auditori. Nah, tugas dari saraf auditori tentunya adalah untuk membawa impuls menuju otak untuk nantinya akan diterjemahkan atau dipersepsikan. Nah, jadi itu ya untuk skala media. Berikutnya skala timpani.
Nah, ini letaknya di bagian bawah ya. Dan memiliki cairan perilim juga, seperti skala vestibuli. Jadi, cairannya itu kaya akan sodium atau ion Na+. Nah, sob, tadi kan kita sudah tahu nih bahwa mekanoreseptor pada telinga itu terdapat atau letaknya berada di telinga bagian dalam ya, yaitu pada cloaca, tepatnya pada organ korti. Nah, tapi telinga bagian dalam itu tidak hanya cloaca saja ya, tetapi ada struktur berikutnya nih yang membentuk suatu sistem, yaitu bernama sistem vestibular. Nah, sistem vestibular ini terdiri atas kanal semisirkularis atau yang kita kenal sebagai saluran setengah lingkaran dan juga terdiri dari vestibuli. Nah, untuk fungsinya itu adalah terkait dengan keseimbangan tubuh sob. Nah, jadi ternyata nih bagian dalam telinga ini itu fungsinya tidak hanya terkait dengan suara atau bunyi. Ternyata di sini juga ada struktur yang berfungsi atau terkait dengan keseimbangan tubuh ya. Oke, kita akan mengenal satu persatu penyusun sistem vestibular ini. Tapi sebelum itu, for your information sob, channel ini memiliki bab konten diantaranya zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling. Channel ini dalam tahap pengembangan, maka akan sangat berharga bagi kami jika sobat biota semua membantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara mensubscribe channel ini. Jadi, please for subscribe now. Oke, jadi penyusun dari sistem vestibular ini itu tersusun atas kanal semisirkularis dan juga vestibuli. Kita akan mulai dari kanal semisirkularis terlebih dahulu. Nah, jadi kanal ini itu terdiri dari 3 bagian nih, yaitu kanal anterior atau superior, kemudian lateral dan juga posterior. Nah, di setiap pangkal kanal tersebut itu terdapat struktur bernama crista ampulla. Nah, ada apa sih di crista ampulla ini? Mari kita lihat. Oh ya, sebelumnya crista ampulla bersama dengan kanal semisirkularis ini itu berfungsi untuk keseimbangan dinamis ya. Nah, untuk materi keseimbangan dinamis ini akan kita bahas di materi berikutnya, yaitu di mekanisme keseimbangan. Jadi di materi ini kita hanya pengenalan ya, mengenai struktur-strukturnya saja. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi, crista ampulla ini tersusun atas cairan bernama endolim. Nah, ingat ya bahwa endolim ini merupakan cairan yang kaya akan K+. Nah, kemudian crista ampulla ini juga tersusun atas cupula, sel rambut, sel pendukung, dan juga saraf vestibula. Nah, jadi itu ya kanal semisirkularis. Selanjutnya vestibuli. Vestibuli ini mengandung cairan perilim yang kaya akan ion Na+ ya. Kemudian vestibuli ini juga tersusun atas struktur bernama sakula dan juga utricula. Nah sob, baik dalam sakula maupun utricula, keduanya mengandung cairan yang sama yaitu cairan endolim. Kemudian untuk utricula, dia terhubung dengan ampulla. Terus, baik sakula maupun utricula, keduanya mengandung makula yang fungsinya untuk keseimbangan statis. Nah, apa sih itu keseimbangan statis? Ini juga kita akan bahas di materi mekanisme keseimbangan. Oke, sekarang kita akan lihat struktur dari makula. Nah, makula itu tersusun oleh struktur bernama kristal otolit. Ini berupa kristal yang terbentuk dari kalsium karbonat. Nah, kemudian ada membran otolit yang warna biru ini ya. Selanjutnya ada sel rambut yang juga mengandung silia atau tonjolan rambut ya. Kemudian ada juga saraf. Dan tentunya ada sel pendukung yang dimana menyusun sakula dan juga utricula. Nah sob, dari semua struktur yang kita kenali tadi, kita bisa simpulkan nih, bahwa bagian telinga luar dan tengah itu fungsinya terikat dengan pendengaran. Nah sementara itu untuk telinga bagian dalam, yang terdiri dari cloaca dan juga sistem vestibular, ini ternyata memiliki fungsi lain, yaitu dalam menjaga keseimbangan dalam tubuh. Oke, jadi itu ya struktur dari indera pendengaran. Di materi berikutnya kita membahas mengenai mekanisme-mekanisme yang terjadi pada sistem indera pendengaran ini. Nah, semoga apa yang saya jelaskan bisa dicerna, berfungsi, dan hidup buat sobat biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi, see you next video sob.